saya Muhammad Ilzamul Haki. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya dari mata kuliah komputasi numerik. Sudah tersedia soalnya, langsung saja kita bahas. Untuk soal nomor 1, pada kuliah komputasi numerik akan dibuat bobot penilaian dengan kriteria presensi 15%, presentasi 10%, tugas 30%, UTS 20%, dan UAS 25%. Buatlah input data permasalahan tersebut pada MATLAB. Nah, di aplikasi MATLAB-nya sudah saya scriptkan. Pertama, saya tulis persentase nilai dan saya buat display mengenai keterangan menghitung persentase nilai mahasiswa, menjelaskan bahwa presensi itu 15%, presentasi 10%, tugas 30%, UTS 20%, dan UAS 25%. Kemudian saya buat beberapa variabel mengenai nilai presentasi, presensi, tugas, UTS, dan UAS berupa NPR, NPT, NT, NTS, dan NAS. Kemudian saya buat rumusnya. Jadi A yang merupakan hasil dari nilai presensi itu saya buat NPR dikalikan dengan 15/100. Kemudian B, NPT dikali 10/100, dan C, NT dikali 30/100, dan D, NTS dikali 20/100, dan E, NAS dikali 25 dibagi 100. Kemudian Z yang merupakan hasil penjumlahan dari persentase nilai tersebut akan dijumlahkan jadi Z sama dengan A plus B plus C plus D dan plus D. Kemudian saya cetak jadi F-print. Nilai semester Anda adalah sebagai berikut. Kita coba run. Maka di command window akan tampil menghitung persentase nilai mahasiswa, presentasi 15%, 10%, 30%, 20%, dan plus 25%. Kita masukkan nilainya. Untuk nilai presensi, misal kita masukkan 80, presentasi kita masukkan 70, dan nilai tugas kita masukkan misal 75, UTS-nya kita masukkan 80, dan nilai UAS-nya kita masukkan 90. Maka hasil yang akan kita peroleh adalah nilai semester Anda adalah 80%. Jika ingin melanjutkan, bisa dimasukkan sekali lagi. Baik, untuk soal berikutnya. Soal yang kedua, tertulis di sini, hitunglah jumlah akar 1 ditambah akar 2 ditambah akar 3 ditambah sampai dengan akar 500 dengan menggunakan pembulatan sampai 2 angka desimal. Berapakah maksimum galat penjumlahan tersebut dan berapakah galah yang sesungguhnya? Nah, di sini saya tuliskan untuk menghitung galat. Saya display jumlah dari akar 1 sampai dengan akar 500 adalah, saya inisiasikan A sebagai 0. Saya menggunakan pengulangan for X sama dengan 1.2500. Nah, maksudnya di sini adalah X sama dengan titik 2500 itu mewakilkan bahwa perulangannya itu berawal dari akar 1 sampai dengan akar 500. Kemudian A sama dengan A ditambah SQRT-X. Nah, SQRT sendiri ini merupakan square root atau akar kuadrat. Nah, kemudian kita N, A sama dengan A sama dengan F', dan saya beri persen F. Ini menunjukkan untuk hasilnya tidak akan dibatasi pembulatan berapapun desimalnya. Nah, untuk barisan yang berikutnya merupakan jumlah dari akar 1 sampai
dengan akar 500 dengan pembulatan angka desimal. Nah, di sini saya ganti variabelnya menjadi b untuk membedakan dengan sebelumnya. B sama dengan 0, 4 sama dengan X sama dengan 1 sampai dengan 500. B sama dengan B ditambah square root X, kemudian N. B F print sama dengan persen titik 2 F. Nah, ada yang berbeda dengan yang sebelumnya. Di sini saya beri titik 2 untuk membatasi pembulatan angka desimal. Nah, untuk mengetahui selisihnya, kita buat lagi selisih galatnya. Jadi Z sama dengan A min B yang merupakan hasil perhitungan yang sebelumnya. Kita cetak F sama dengan persen F. Jika kita run, maka hasilnya akan sebagai berikut. Nah, yang A yang merupakan penjumlahan dari akar 1 sampai akar 500 tanpa ada pembatasan, tanpa ada pembulatan, hasilnya adalah 7464.5344242. Kemudian jumlah dari akar 1 sampai dengan akar 500 dengan pembulatan dua angka desimal adalah 7464.53. Terdapat beberapa digit perbedaan digitnya dan selisih galatnya adalah sebagai berikut. Baik, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Soal yang ketiga, terdapat soal gambarlah dengan menggunakan metode grafik persamaan non-linear berikut. A yaitu Y1 sama dengan X1 ditambah 2X1 min 5. Nah, di MATLAB-nya sudah saya tuliskan, cukup simpel. Saya tulis grafik persamaan non-linear, display gambar grafik dari persamaan Y sama dengan X plus 2 kali X min 5. Saya inisiasikan bahwa X1 sama dengan min 10.210. Nah, untuk Y1 nya kita tulis ulang, X1 ditambah 2 kali X1 min 5. Saya tuliskan plot X1, Y1. Ketika kita run, hasilnya akan sebagai berikut. Dan untuk grafiknya akan muncul sebagai berikut. Garis lurus seperti ini. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, yakni 3B. Nah, untuk 3B sendiri saya tuliskan gambar grafik dari persamaan YX, YX pangkat 2 ditambah 4X min 12. Kemudian inisiasikan X2 sama dengan min 10.210. Terus Y1 sama dengan X2 pangkat 2 ditambah 4X2 min 12. Kita tuliskan plot X2 sama Y1, dan ketika kita run, hasilnya akan sebagai berikut. Ini dan grafiknya seperti ini, garis lengkung parabola sebagai berikut. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk soal yang keempat,